Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode ke-26, yaitu TKA Fisika tentang bab elastisitas. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi bab elastisitas ini. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Soal pertama. Kedua ujung pegas yang memiliki tetapan pegas 50 Newton per meter ditarik masing-masing dengan gaya sebesar 10 Newton yang saling berlawanan. Pertambahan panjang pegas tersebut adalah titik. Oke, kita gambar dulu ya. Jadi misalkan ini ada pegas. Lalu, pada kedua ujungnya, ujung atas maupun ujung bawah, ini ditarik masing-masing dengan gaya 10 Newton yang arahnya berlawanan. Misalkan yang atas, ujung atas ini ditarik dengan gaya F1 sebesar 10 Newton, ujung yang bawah ditarik ke bawah, kan arahnya berlawanan ya, dengan gaya F2 yang besarnya juga sama, yaitu 10 Newton. Kita disuruh mencari pertambahan panjang pegas atau delta X. Kita gunakan rumus F sama dengan K kali delta X, hukum Hooke ya. Nah, untuk mencari delta X, berarti kan kita harus cari F sama K. K sudah tahu, tetapan pegas 50 Newton per meter. Nah, F-nya gimana ini? Ada dua, F1 dan F2. Gini, kita pakai logika aja. Seandainya pegas ini cuma ditarik ke bawah, nggak ditarik ke atas. Yang di atas ini cuma ditahan gitu aja. Maka pegas akan bertambah panjang karena gaya 10 Newton. Tapi karena ini ditariknya atas bawah, maka logikanya pegas akan semakin panjang lagi. Kan ditarik molor ke atas dan molor ke bawah. Ngerti ya? Jadi di sini F dalam hal ini adalah kita jumlahkan aja F1 plus F2. Karena baik F1 maupun F2 sama-sama menarik pegas sehingga panjangnya akan semakin besar, semakin panjang gitu ya. Jadi F di sini kita masukkan 10 plus 10 atau 20 Newton. Jadi jangan kalian menganggap ini arahnya berlawanan terus kalian resultan. Kan kalau sigma F gitu ya, itu kan kalau gaya-gayanya saling berlawanan, itu tandanya melawan, saling memperlemah atau saling meniadakan. Kalau seperti itu jadinya kan 0, 10 ke atas, 10 ke bawah. Kalau di pegas nggak seperti itu, bukan sekedar atas min bawah atau kanan min kiri. Kita lihat logikanya, gaya ini apakah menarik pegas? Apakah saling memperkuat menariknya, atau yang satu melemahkan, satunya menekan pegas gitu. Ternyata ini saling memperkuat, yaitu sama-sama saling menarik pegas, membuat pegas menjadi semakin molor. Ngerti ya? Jadi F-nya kita tambahkan, 10 plus 10 atau 20. Sama dengan K-nya 50. Sudah Newton per meter, sudah SI ya, dikali delta X. Jadi delta X sama dengan, ini nolnya dicoret aja, jadi 2 per 5 atau 0,4. Satuannya meter. Oke, jadi jawaban soal ini adalah E, 0,4 meter. Soal berikutnya, seutas pita elastis memiliki panjang L dan lebar B. Jika salah satu ujung pita itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F, pita itu bertambah panjang sebesar delta L. Pita kedua memiliki ukuran yang sama. Salah satu ujung pita kedua itu diklem pada dinding dan ujung yang lain ditarik dengan gaya sebesar F sehingga bertambah panjang 2 delta L. Rasio modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama adalah titik. Oke, agar tidak membingungkan, kita data dulu yang diketahui. Pita pertama ini memiliki panjang L, berarti itu L1 sama dengan L. Lebarnya B, misalkan lebar itu D ya, jadi D1 sama dengan B. Ditarik dengan gaya sebesar F, berarti F1 sama dengan F. Pertambahan panjangnya delta L1 sama dengan delta L. Lalu pita kedua memiliki ukuran yang sama, jadi panjang dan lebarnya sama. L2 sama dengan L, D2 juga sama dengan B. Sama ditarik dengan gaya F, jadi F2 sama dengan F, tapi pertambahan panjangnya beda. Sekarang delta L2 sama dengan 2 delta L. Kita disuruh mencari rasio modulus yang pita kedua dibanding pita pertama, atau E2 banding E1. Modulus yang atau E itu rumusnya apa? E sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Gini kan ya. Jadi kalau misalkan modulus yang pita kedua atau E2, ya berarti F2 dikali L2 per A2 dikali delta L2.
Lalu kalau misalkan modulus yang pita pertama, ya berarti E1 sama dengan F1 kali L1 per A1 kali delta L1. Untuk mencari rasio E2 banding E1, kita pakai cara bagi rumus. Ini E2 per E1, ruas kanannya juga ini per. Lalu tanda sama dengannya kita hapus, kita jadikan 1 di tengah. Seperti ini. Oke, kita masukkan sekarang. Berarti E2 per E1 sama dengan F2 itu apa? F2 itu F. Dikali L2 itu L. Per A. A itu apa? A itu sebenarnya adalah luas penampang. Nah, di sini tidak diketahui perbandingan luas penampangnya, tapi diketahui pita kedua memiliki ukuran yang sama. Jadi bisa kita anggap A1 itu sama dengan A, A2 itu juga sama dengan A. Ya, jadi di sini A2 kita ganti dengan A, delta L2 sama dengan 2 delta L. Gini. Per F1 itu F, dikali L1 itu L, per A1 itu A juga, dikali delta L1 itu delta L. Kita coret-coret yang sama, F dan F dicoret. Lalu L dan L dicoret. A dan A dicoret, lalu delta L dan delta L dicoret. Jadi yang di kanan ini tinggal setengah ya. Jadi E2 per E1 sama dengan setengah per 1. Atau E2 per E1 sama dengan, ya sudah, setengah. Karena E2 per E1 sama dengan setengah, maka E2 banding E1 sama dengan 1 banding 2. Ini adalah perbandingan modulus yang pita kedua dan modulus yang pita pertama. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah A, 1 banding 2. Soal berikutnya. Sebuah silinder pejal homogen dengan modulus yang 2,5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi dan luas penampang 40 cm persegi berdiri pada sisi alasnya. Kemudian silinder diberi beban 800 kg pada sisi atasnya sehingga tinggi silinder berubah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, rasio rapat massa silinder setelah pembebanan terhadap rapat massa silinder semula sama dengan titik. Bagi kalian yang masih belum tahu, rapat massa itu adalah nama lain dari massa jenis atau rho. Jadi di sini kita disuruh mencari perbandingan rho silinder setelah dibebani dengan rho dari silinder semula. Oke, gimana caranya? Gini, kita gambar dulu ya. Jadi di sini misalkan ada silinder pejal. Silinder ini berdiri pada sisi alasnya, jadi tegak seperti ini. Lalu, silinder ini diberi beban 800 kg pada sisi atasnya sehingga tinggi silinder berubah. Berarti logikanya kalau misalkan ada sebuah silinder posisinya seperti ini dibebani oleh suatu beban, maka tingginya akan memendek, akan agak penyet seperti itu ya. Jadi di sini agak turun tingginya. Nah, misalkan segini. Tapi kalau jari-jari diameter atau luas penampangnya tetap sama. Oke. Nah, ini setelah beban, kita gambarkan bebannya seperti ini. Turun tingginya. Misalkan turunnya itu sebesar delta L. Oke, misalkan di sini tinggi silinder mula-mula itu L, dan tinggi silinder setelah dibebani itu L aksen. Jadi, delta L itu sama dengan L dikurangi L aksen. Tinggi silinder mula-mula dikurangi tinggi silinder setelah dibebani. Nah, apa yang membuat massa jenis ini berubah? Gini. Tinggi silinder kan berkurang. Kalau tinggi silinder berkurang, maka volume silinder juga akan berkurang. Kan volume silinder V itu kan pi R kuadrat T. T-nya dalam hal ini L. Setelah dibebani, T-nya menjadi L aksen, berkurang. L aksen kan lebih kecil dari L. Berarti volume silinder setelah dibebani itu berkurang. Nah, karena volume berkurang, terus apa hubungannya sama massa jenis? Massa jenis atau rho kita tahu rumusnya sama dengan M per V. Massa per volume. Massa silinder sebelum dibebani maupun setelah dibebani pasti tetap sama. Jadi M-nya tetap, V-nya tadi berkurang. Berarti logikanya M tetap, V berkurang. Artinya rho bertambah. Jadi rho-nya berubah, naik. Pasti lebih tinggi dibandingkan rho silinder mula-mula. Inilah yang akan kita cari berapa rasionya. Nah, untuk mencari rasio rho, misalkan rasio rapat massa silinder setelah pembebanan itu rho aksen gitu ya, terhadap rapat massa silinder mula-mula itu rho. Ya berarti kita harus cari berapa V aksen. Kan kalau M sama ya, tadi ingat ya massa tidak berubah, yang berubah itu volumenya. Kita cari V aksen.
Nah, untuk mencari V aksen, kita harus cari tahu dulu L aksen berapa. Gitu kan ya. Sebelum cari L aksen, kita cari delta L terlebih dahulu. Jadi tahapnya adalah kita cari delta L, kemudian cari L aksen, kemudian cari V aksen, baru cari perbandingan rho atau rho aksen banding rho. Oke, kita data yang diketahui dulu ya. Di situ diketahui modulus yang berarti E sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Lalu luas penampang itu A. A sama dengan 40 cm persegi. Langsung kita jadikan meter persegi, berarti kali 10 pangkat min 4. 40 kali 10 pangkat min 4 itu 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Kemudian silinder diberi beban, berarti M ya, massa bebannya itu 800 kg. Lalu percepatan gravitasi, ya, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tadi ingat tahap pertamanya adalah kita cari delta L. Pakai rumus apa? Di sini ada E, ada A. Kita pakai modulus Young aja. Ngerti ya? Jadi modulus Young atau E sama dengan F dikali L per A dikali delta L. Modulus Young-nya 2,5 kali 10 pangkat 10 sama dengan F ini kan gaya. Gaya itu apa? Dalam hal ini gaya itu adalah berat dari beban ini. Atau W. W kan M kali G. 800 kali 10. Jadi F-nya 8000. Dikali L. L-nya berapa? Tinggi silinder mula-mula berarti kan L itu. Nggak tahu, biarkan aja L. Per A-nya 4 kali 10 pangkat min 3 dikali delta L. Nah, di sini gimana ini? Ada dua variabel yang tidak diketahui, L dan delta L. Gini aja, kita tetap cari delta L. Delta L kita pindah ke ruas kiri, nanti jawabannya bukan bilang yang eksak, tapi jawabannya dalam L. Delta L sama dengan sekian L, gitu ya. Jadi, delta L kita pindah ke ruas kiri, tapi sebelumnya nih, ada yang bisa dicoret dulu ya. 8000 dibagi 4 itu 2000. Delta L pindah ke ruas kiri. Jadi, delta L sama dengan yang kanan, berarti kan 2000 L. Per yang bawah itu 10 pangkat min 3. Jangan lupa, 2,5 kali 10 pangkat 10 pindah ke ruas kanan. Jadi kali 2,5 kali 10 pangkat 10. Oke, ini 10 pangkat 10 sama sulot min 3 coret ya. Jadi 10 pangkat 7. Lalu 10 pangkat 7 coret sama 2000 nih. 1000 kan 1000 itu 10 pangkat 3. Coret lagi jadi 10 pangkat 4 ini. Jadi delta L sama dengan L per 2,5 kali 10 pangkat 4 itu 25.000. Jadi di sini atasnya 2L per bawahnya 25.000. 2 sama 25.000 coret jadi 12.500. Seper 12.500 kita jadikan desimal aja. Jadi delta L sama dengan 0,00008 L. Sudah, jawabannya biarkan dalam bentuk L seperti ini. Nah, lalu di sini setelah delta L tahu, kita cari tinggi silinder setelah pembebanan, jadi L aksen. Tadi kan delta L sama dengan L min L aksen. Berarti kalau L aksen sama dengan L min delta L. Berarti sama dengan L dikurangi 0,00008 L. Berarti L aksen sama dengan 0,99992 L. Oke, L aksen tahu, kita baru masukkan ke rumusnya rho. Langsung aja, nggak usah V. V langsung kita nanti masukkan di rumusnya rho aja. Jadi langsung kita cari perbandingan rho setelah pembebanan rho aksen per rho mula-mula. Rho itu kan M per V. Jadi kalau rho aksen ya M aksen per V aksen. M di sini masanya silinder ya, bukan masanya beban. Jadi masanya tetap M per V aksen per M per V. M bisa dicoret. M di sini hati-hati bukan yang 800 kilo. M ini maksudnya adalah masanya silinder. Kan massa baik sebelum pembebanan maupun setelah pembebanan kan sama. Tetap gitu ya. Berapa? Nggak tahu berapa, tapi yang pasti sama. Sehingga bisa dicoret atas bawah. Oke, kita lanjut ke atas ini. Berarti rho aksen per rho itu berarti bisa kita kali balik ya menjadi V per V aksen. Ini kan ya. V itu apa? Volume dari silinder atau tabung itu pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T-nya di sini tinggi silinder mula-mula itu tadi L. Jadi pi R kuadrat L per V aksen berarti pi R kuadrat L aksen.
Oke, PR kuadrat bisa dicoret, karena PR kuadrat ini kan luas lingkaran atau luas penampang ini. Kan sama tadi, yang berubah hanya tinggi silindernya saja. Oke, ini sama dengan L, biarkan L per L aksen itu kita dapatkan tadi ini ya, 0,99992 L. Kita masukkan 0,99992 L. Coret L-nya, jadi tinggal 1 per 0,99992. Kalau kalian hitung, row aksen per row itu sama dengan 1,00008. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B. 1,00008. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.